Perkenalkan, saya Maria Delvina Lipatukan. Saya mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian tengah semester saya di bawah mata kuliah Demokrasi dan HAM oleh dosen pengampu Ahmad Syarifuddin, SIP, MA. Materi yang pertama, teori hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersumber dari hak kodrati atau natural right. Ada 5 tokoh yang memberi pandangan tentang hak kodrati atau natural right. Yang pertama, Thomas Aquinas. Hukum alam bersumber pada hukum ilahi, universal, dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Yang kedua, Hugo Grotius. Menurutnya, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak kebebasan, dan hak miliknya. Yang ketiga, John Locke. Setiap individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang keempat, J.J. Rousseau dalam bukunya Le Contrat Social ou Principes de Droit Politique, konsep kontrak sosial yang dirumuskan oleh adanya keinginan bersama masyarakat dengan penuh kesadaran dan memiliki tujuan terwujudnya negara yang demokrasi. Yang kelima, Thomas Hobbes. Menurutnya, kehidupan manusia diibaratkan sebagai homo homini lupus, manusia satu merupakan serigala bagi manusia lainnya. Dalam pandangan masyarakat harus menyerahkan hak-hak kodrati kepada negara sehingga negara menjadi absolut dan dapat melaksanakan perlindungan HAM. Materi yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Ada 3 tokoh yang memberi pandangan tentang hak asasi manusia di Yunani. Tokoh yang pertama, Solon, tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaruan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Eliasa dan majelis rakyat yang disebut Eklesia. Yang kedua, Sokrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi dan muridnya Plato 420 sampai 348 yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada pemerintah dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, Aristoteles, juga dia beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka hidup baik dan bahagia. Yang kedua, hak asasi manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama, yakni Undang-Undang 12 Meja tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur misalnya jual beli perkawinan, warisan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum yang kedua yang dilakukan oleh Kaisar Justianus pada tahun 527 sampai 565 sesudah Masehi, yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis. Yang ketiga, pemikiran hukum teokratis terjadi pada abad 5 sampai 15. Pada saat ini, hukum agama Kristen adalah hukum negara sehingga negara berdasarkan rasio Tuhan bukan berdasarkan rasio manusia. Yang keempat, masa pencerahan abad 16 sesudah Masehi. Pada masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal. Yang kelima, pemikiran negara modern ditandai oleh Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Berikut sejarah HAM di Indonesia. Yang pertama, hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada yang pertama, Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Serikat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak-hak bersifat sosial dan menyentuh isu-isu berkenaan alat produksi. Yang kelima, Indes Party adalah pemikiran untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang kedua, maklumat pemerintah 1 November 1945. Yang pertama, mendirikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.
Yang kedua, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, pemerintah berharap supaya partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Yang ketiga, maklumat pemerintah 3 November 1945, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Yang keempat, periode setelah kemerdekaan. Yang pertama, 1945 sampai 1950. Pada Undang-Undang Konstitusi RI 1949 dalam 35 pasal dari 7 sampai pasal 41. Pada Undang-Undang Sementara 1950 dalam 37 pasal dari 7 sampai pasal 43. Periode setelah kemerdekaan yang kedua 1950 sampai 1959, semakin tumbuhnya parpol, kebebasan pers, pemilihan umum, parlementer representasi rakyat, dan kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Awal tahun 1970 sampai 1980, strategi pemerintah bersifat depresif dan represif dapat dilihat dari kasus Tanjung Priuk, BOM di Aceh, dan lain-lain. Tahun 1990-an, pemerintah mengubah strategi menjadi akomodatif dan membentuk Komisi Nasional HAM 7 Juni 1993. Yang berikut pasca reformasi, dengan demikian upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan HAM dengan menambahkan bab 10A dengan judul Hak Asasi Manusia. Bab ini terdiri dari 10 pasal, yakni pasal 28A sampai pasal 28J. Yang kedua, menetapkan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang antara lain memuat sebagai berikut. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegaskan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat. Yang berikut, menugaskan kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang terakhir, generasi HAM di Indonesia. Yang pertama, generasi HAM pertama oleh Karel Vasak. Lahir dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer, di antaranya hak hidup, ketuhanan jasmani, hak kebebasan bergerak, perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Yang kedua, generasi HAM kedua oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, di antaranya hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas pangan, hak atas perumahan, dan hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat. Yang ketiga, generasi HAM ketiga oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Generasi ini muncul dari negara atas hak pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.
Sekian dari video presentasi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.